Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alu Allah bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Mari tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana tak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita. Kenikmatan besar yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup. Karena pagi ini Allah hidupkan kembali setelah kematian kita yang sementara. Dengan nikmat hidup ini masih ada kesempatan kita bertobat, memperbaiki diri ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kenikmatan hidup ini masih banyak kesempatan terbuka kita untuk beramal sholih agar kita dapat meraih kehidupan yang bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selalu kita syukuri, ya, karena orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa bersyukur. Orang yang bersyukur dengan orang yang beriman itu dua hal yang saling sempurna, menyempurnakan. Ya. Oleh karena itu Allah menyatakan ya, di ayat terakhir juz 5 ya, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan memberikan azab kepada kalian. In syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan beriman. Ya. Bersyukur dan beriman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kanallahu syakiron alimah. Kemarin baru belajar tamis ya, yaitu dengan sudah kolom 2 kan ada kanannya ya. Coba itu dilihat, wa kanallahu syakiron alima. Jadi dengan adanya kana itu maka Allahnya di rofa ya. Kemudian ya syakiron alima, ya predikatnya ya dalam hal ini dinasobkan. Wa kanallahu syakiron alima.
rofa kemudian nasab. Ya. Jadi dengan belajar tamyiz itu nanti kita bisa mengamati ya apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Hadirin rahimani rahimakumullah, iman dan syukur itu hal yang sangat penting ya. Karena orang yang imannya cacat ya, itu dia ya tidak bisa berharap ya kehidupan yang lebih baik di akhirat ya. Kecuali kita segera bertobat dan memperbaiki. Cacat iman itu ada berapa? Ya. Pertama adalah orang yang hatinya tertutup. Hatinya tertutup dari keagungan ilahi, tertutup dari kehadiran Rasul. Dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar istilah cover. Cover itu penutup gitu ya. Nah, orang yang hatinya tertutup itu namanya kafir. Dan itu kafir itu cacat iman, di mana dia imannya itu rusak karena hatinya tertutup ya, sehingga tidak bisa melihat kehebatan Allah, tidak mampu untuk mengakui apalagi mengimani kehadiran Rasulnya. Biasanya orang-orang kafir itu menunjukkan perilaku adawah ya, perilaku permusuhan ya, pertentangan yang menentang, memusuhi itu ya, itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena hatinya tertutup. Walaupun sudah ditunjukkan bukti-bukti nyata di hadapan mereka, tapi kalau hatinya tertutup maka tidak bisa menerima kebenaran. Ya, peristiwa yang nyata saja ya, peristiwa yang akhir-akhir terjadi ya, kebakaran yang melanda Los Angeles ya. Ini contoh yang nyata ya, faktual bahwa kebakaran di Amerika itu ya terjadi setelah Presiden Amerika ya, Presiden Amerika yang sekarang namanya siapa? Ya, iya, Donald Trump. Dia barusan mengatakan, mengancam Palestina akan menjadi neraka, ya kan? Ancamannya ketika tahanan-tahanan Israel tidak dilepaskan gitu ya. Tapi nampaknya Allah menunjukkan yang sebaliknya ya. Bahkan kondisi neraka di dunia ya tampak begitu nyata ya, sehingga hampir sekian ya, Los Angeles berapa ribu ya rumah yang terbakar habis dilalap oleh si jago merah. Sepertinya ditunjukkan langsung oleh Allah ya, apa-apa yang dikatakan bagian dari kesombongannya gitu ya, ditunjukkan. Dan anehnya, sebenarnya bukan aneh ya, tapi nyatanya ya, itu ada satu masjid namanya apa? Nurul Ihsan ya masjidnya ya. Ada satu masjidnya tidak terlalu besar ya, itu selamat dari lalapan api. Jangankan lalapan api, tersenggol saja tidak.
Padahal kanan, kiri, depan, belakang semuanya ludes. Iya. Tapi masjid ini tidak tersentuh oleh api. Gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan orang-orang kafir dengan peristiwa ini gitu ya. Jadi kalau orang muslim itu yakin sekali bahwa itu dilindungi oleh Allah gitu kan. Tapi kalau orang yang tidak ada kehadiran Allah dalam hatinya itu ya, dia berpikir yang lain-lain, yang macam-macam. Mungkin bahannya terbuat dari apa, dan macam-macam itu ya. Dan itu menimbulkan kebencian, ya. Seolah-olah ini mungkin yang menjadi penyebab ya mengapa dia tidak terbakar, yang lain terbakar, ya. Menimbulkan sinisme. Dan bahkan akhirnya mereka berkumpul untuk bagaimana mengusulkan kepada pemerintah supaya masjid ini dihancurkan. Karena apa? Sebagai pemicu perpecahan katanya. Wah, ini yang lain dihancur, ini tidak. Bagaimana mereka berpikir bukan untuk menangkap kehebatan Allah yang ditunjukkan di hadapan mata mereka ya, tapi mereka mencari cara-cara agar supaya menghancurkan, memusuhi orang Islam. Satu contoh yang nyata yang terjadi di zaman ini, gitu ya. Nah, sehingga dengan peristiwa ini kita bisa menggambarkan bagaimana perilaku orang kafir di zaman Nabi itu ya. Sekarang di zaman ini kita juga sudah bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, gitu ya. Jadi itulah cacat iman yang pertama, tertutupnya hati dari kebenaran, dari keagungan, dari kehadiran Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak bisa menerima kehadiran Islam. Ya, itu cacat yang pertama. Cacat iman yang kedua itu adalah sering kita sebut sebagai mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah, ya. Yaitu yang sering disebut dengan orang musyrik. Karena apa? Tidak yakin kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah, ya. Jadi tidak dipahami tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah, sehingga meyakini Allah sebagian-sebagian, ya. Sedemikian rupa sehingga hajat hidup mereka tidak lagi digantungkan kepada Allah, tetapi digantungkan kepada selain Allah. Nah, inilah orang-orang yang cacat imannya. Dia meyakini ada zat, ya, selain Allah yang bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat, yang bisa memenuhi hajat hidup, ya, selain Allah. Dia bercabang-cabang, ya. Nah, orang yang seperti itu jelas cacat imannya, karena mengimani Allah sebagai sebagian-sebagian. Nah, orang yang seperti itu disebut orang musyrik. Imannya cacat. Ada cacat iman yang ketiga. Cacat iman yang ketiga yang sering kita sebut sebagai kepura-puraan. Jadi sebenarnya hatinya kafir, ya, tetapi dia pura-pura
pura-pura beriman dengan kepentingan tertentu, kepentingan mencari dunia, ya, biar aman tidak dibenci teman-temannya dan banyak hal. Nah, orang yang hatinya dipenuhi dengan kepura-puraan ini yang sering kita sebut sebagai orang yang munafik gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, makanya jaminan Allah tadi ma yaf'alullahu bi'adabikum, Allah tidak akan mengazab kalian. Azab itu Allah berikan kepada siapa? Ya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi yang pasti adalah orang yang cacat imannya tadi. Baik masuk golongan 1, golongan 2 maupun golongan 3 ya. Semoga kita terlepas dari 3 golongan tadi ya. Nah, golongan 3 ini, kemunafikan itu ya, itu begitu banyak ayat yang membahasnya ya. Di samping sebenarnya kita sudah seringkali membahas ya, di hadis Nabi itu kan ayatul munafikina salas ya kan. Ciri-ciri orang munafik 3. Bila dia berkata ya dusta, bila dia berjanji ingkar, bila diberi amanah khianat, kan gitu dalam hadis Nabi. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam dari ayat-ayat Al-Quran, itu banyak sekali ciri-cirinya, tanda-tandanya. Dan kita perlu mengkaji secara detail tanda-tanda itu agar supaya kita bisa menghindari ya. Jadi kita perlu belajar ya supaya kita bisa menghindari. Karena begini, orang yang tahu ilmunya maka dia akan hati-hati ya. Supaya apa? Dia tidak terjebak dalam ciri-ciri itu. Dan orang yang benar itu justru orang yang merasa penuh dengan salah dan lemah itu ya. Satu hari ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Hanzalah itu merasakan di hadapan Nabi itu imannya naik seperti seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Begitu dekat iman ya, begitu besar ya iman dalam diri Hanzalah ketika dia di hadapan Nabi ya, merasa surga dan neraka sudah ada di hadapannya. Katakanlah imannya mentok gitu ya. Itu. Tetapi ketika dia jauh dari hadapan Nabi ya, pulang bersama keluarga dan anak-anaknya, merasa ada sesuatu yang beda ya. Jadi merasa sesuatu yang beda ini. Saya kalau di hadapan Nabi seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya, tapi kalau di depan istri dan anaknya kok beda ya. Nah, maka sahabat Hanzalah ini gelisah banget ya, karena dia merasa jangan-jangan saya menjadi seorang munafik gitu ya. Maka dia keluar dari rumah ya, berlari-lari ya, sambil mengatakan Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Itu ya, Hanzalah munafik. Akhirnya diketahui, didengar, disaksikan oleh Abu Bakar. Ada apa kamu? Jangan begitu, kan gitu. Nah, tapi Abu Bakar juga akhirnya merasakan juga,
jangan-jangan saya juga begitu ya. Nah, kan itu ya. Abu Bakar juga merasakan seperti itu. Wah, jangan-jangan ayo kita tanya ya kepada Nabi. Kita tanya. Akhirnya keduanya menemui Nabi dan menceritakan ya, keadaan yang terjadi, yang dialami oleh keduanya itu. Maka disampaikan, wahai Rasul, saya kalau di hadapan engkau merasa bahwa surga dan neraka ada di hadapan saya, ya, iman saya naik gitu ya. Tapi kalau saya sudah jauh dari hadapan engkau, pulang ke keluarga, kok aku merasakan sesuatu yang beda. Maka Rasulullah menjawab, wahai Hanzalah, kan gitu ya, jika keadaanmu ya seperti kamu berada di hadapanku, maka malaikat akan menyalami kamu. Ya. Jadi malaikat akan menyalami kamu, ya, berjabatan denganmu, kan gitu ya. Maka dalam hal ini Rasulullah memberikan nasihat, memberikan motivasi bahwa manusia ya, tetapi manusia ya kan selalu ada saja peristiwa-peristiwa ya kan, hambatan lingkungan yang menggoda, kan gitu. Jadi dalam hal ini bahwa mempertahankan iman selalu naik, selalu tinggi, selalu sempurna itu sulit ya. Sampai-sampai begitu khawatirnya sahabat Hanzalah dan Abu Bakar menemui Nabi. Tapi justru perasaan merasa bersalah, perasaan merasa kurang, perasaan merasa lemah itu yang benar gitu ya. Karena apa? Karena orang yang merasakan dirinya kurang, lemah gitu kan, maka akan hadir kepada Allah dengan istighfar, dengan bertaubat gitu ya. Beda dengan orang yang selalu merasa sempurna. Wah, iman saya sempurna. Malah nanti ya kan, gimana kalau itu dijadikan alasan oleh setan menggoda manusia? Siapa contohnya manusia yang digoda dengan alasan itu? Ya, di zaman Bani Israel ada orang alim yang namanya Barseso, ya kan? Nah, cara menggodanya seperti itu. Ya, cara menggodanya seperti itu. Kalau orang alim pasti suka yang ibadah-ibadah, kan gitu ya. Nah, satu hari setan ini menunjukkan dirinya sebagai seorang manusia. Ya. Jadi setan itu bisa menunjukkan dirinya sebagai seorang manusia. Bahkan setan sendiri juga bisa dari kalangan manusia, gitu ya. Ya. Dia pura-pura tahajud, pura-pura nangis, mingsek ya. Apa itu mingsek bahasa sini ya? Iya kan, doanya wis begitu khusyuk, mingsek gitu ya. Maka ini Kiai Barseso, kalau kita itu kiai, kalau dulu mungkin pendeta itu. Itu ya. Jadi dia tertegun ya, haru melihat seorang anak muda doanya bisa mingsek. Wah, maka ditanya oleh Barseso, kamu kok doanya bisa
mingsak ya kalau bahasa kita ya. Nangis-nangis gitu. Bagaimana bisa doa seperti itu gitu kan? Maka kata setan ya, setan itu wujudnya manusia ya. Karena saya merasa berdosa itu. Karena saya merasa berdosa. Oleh karena itu saya nangis dengan kehusuan. Itu ya. Berdoa kepada Allah. Tapi Tuhan kan tidak sudah sempurna imannya, enggak merasa berdosa, enggak merasa. Bagaimana doanya bisa nangis itu kan? Ya, bagaimana dosanya bisa nangis? Ya agar dosanya bisa nangis gini, ya jangan kayak malaikat gitu ya. Yang menungso ya kadang-kadang bikin dosa, kadang-kadang bikin baik gitu. Ya, kalau orang selalu merasa baik, tidak berdosa, ya akhirnya seperti Tuhan ini, doanya nggak akan nangis gitu. Jadi itu sebagai alasan untuk menggoda setan, alasan untuk dijadikan oleh setan untuk menggoda orang alim ini, ya Barseso itu. Akhirnya tak sadarkan diri Barseso itu kerayu daripada setan itu. Dia berbuat dosa, minum minuman keras gitu ya. Setelah minum keras tidak sadarkan diri, dia berzina. Setelah berzina ya takut dan malu nanti kalau kelihatan orang dan sebagainya, akhirnya anaknya ini yang di sini ini dibunuh. Jadi sudah berapa dosa yang dilakukan, setelah itu mati. Nah, ini betul-betul su'ul khotimah. Ya. Kita perlu takut seperti itu, ya. Jangan sampai kita berpikir, wah saya ahli masjid, tiap hari ke masjid, wah saya membayangkan surga saya yang tertinggi. Nah, ini bahaya, ya. Paling bahaya kalau kita merasa sudah baik gitu ya. Nah, sangat berbahaya kalau kita merasa sudah baik. Maka itu sifat dari Hanzalah itu menunjukkan bahwa ada khaufullah ya. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ini kan bagian dari sifat-sifat takwa ya. Sifat takwa kan ada hubbullah, mencintai Allah, ada khaufullah, takut sama Allah, ada rojaullah, berharap kepada Allah. Jadi merasa takut kepada Allah itu adalah perasaan yang baik gitu kan, sehingga dia begitu rasa takutnya kepada Allah merasa bahwa perubahan iman yang dialami Hanzalah ketika di hadapan Nabi dengan di hadapan keluarga itu sudah dijadikan indikator dia takut kepada Allah. Jangan-jangan ini sifat munafik saya gitu ya. Jangan-jangan ini sifat munafik saya. Jadi begitulah sesungguhnya orang yang ada hati ya, ada rasa takut kepada Allah seperti yang ditunjukkan oleh Hanzalah. Masya Allah ya, luar biasa. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, lebih dari semua itu ya, karena terkadang begitu lembutnya ya sifat-sifat itu dalam diri kita masuk dan kita tidak merasakan. Tapi salah satu sifat orang munafik yang dalam Al-Quran itu tidak hanya 3 seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi tadi. Salah satunya di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu
Ya. Inna ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahfid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Ya. Jadi orang munafik itu kalau dia di hadapan ya orang-orang beriman, saya bersama kamu gitu ya. Itu bahkan kalau di ayat ini disebutkan kalau yang menang orang mukmin, dia mengatakan saya kan berjuang bersama kamu gitu ya. Ya. Tapi kalau yang menang orang kafir, dia segera meninggalkan orang mukmin itu, lari kepada orang kafir, lalu mengatakan saya di hadapan orang mukmin kan hanya pura-pura gitu ya. Jadi sudah ditunjukkan sebenarnya saya bersama kamu kan gitu ya. Ini mereka wait and see istilahnya ya. Mana yang menguntungkan baginya saya akan bergabung ya gitu ya. Jadi tidak gentleman itu ya. Tidak gentleman, tapi dia ngelihat situasi, dia yang untung kita gabung sana, ini ya gitu ya. Dia tidak lagi takut kepada Allah, tidak. Ya, pura-pura ya. Bahkan lebih dari itu, orang munafik itu juga sholat pada saat itu. Ya. Sehingga sulit untuk membedakan dia munafik atau tidak, gitu ya. Dan sahabat yang diberitahu untuk menyimpan rahasia. Jadi Rasulullah itu ya tidak semua sahabat itu diceritain kalau bahasa itu ya rahasia orang munafik itu tidak disampaikan pada semua sahabatnya, enggak. Ada seorang sahabat yang diberi amanah untuk menyimpan ya, rahasia orang munafik itu. Disebutkan namanya, alamatnya dan sebagainya, tetapi itu hanya kepada seorang sahabat. Siapa sahabat yang diberi amanah oleh Rasulullah untuk menyimpan rahasia munafik itu? Ada yang tahu? Ya. Sahabat Hudzaifah ya. 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 Itu penyimpan ya rahasia ya siapa orang munafik ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satunya yang perlu kita khawatirkan bahwa mereka juga sholat tapi melihat situasi ya kan. Kalau siang kira-kira Rasul di situ ada ya dia datang ya. Kalau malam kira-kira nggak ketahuan Rasul dia tidak datang kan gitu ya. Makanya sholat subuh menjadi indikator ya. Kalau di zaman Nabi sholat subuh kan masih peteng ya, nggak kelihatan tuh ya. Kalau sholat subuhnya datang, nah berarti ini salah satu indikator orang yang mukmin kan gitu ya. Nah, maka penting, banyak orang yang mengatakan salah satu indikator daripada kemakmuran masjid itu di sholat subuhnya. Ya. Nah, makanya ada gerakan subuh berjamaah kan gitu ya. Yang kedua, ketika sholat bahwa innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Innal munafikina sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, mereka menipu Allah.
Wah, jadi bagaimana cara menipu Allah? Dan Allah Subhanahu wa taala langsung menyangkal wa huwa khadi'uhum, ya. Khadi'unallahu wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya Allah yang memperdaya mereka, seolah-olah dia menipu Allah. Allah kok ditipu gitu loh. Nah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini yang perlu kita garis merah ya. Karena apa? Yang mengetahui hati dirinya sendiri. Ketika dia berdiri sholat itu kusala. Kusala itu penuh dengan malasnya, tidak merasakan kenikmatan. Sholat itu sebagai suatu keterpaksaan, sehingga ada orang sholat seperti kinjeng cawok, wokber. Ya, tidak merasakan nikmatnya sholat itu ya. Penuh kusala, penuh dengan malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Yang kedua yurau. Nah, mereka itu inginnya dilihat annas oleh manusia. Jadi kalau dilihat manusia, sholatnya dibagus-baguskan, ya, dilama-lamakan, dibagus-baguskan, itu ya. Nah itu ciri orang munafik. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya illa qalila, kecuali sedikit saja. Makanya kita perlu belajar tamyiz itu ya, supaya kita ketika membaca ayat Al-Quran bisa menikmati, memahami apa yang dibaca sehingga menikmati bacaan. Ya. Kalau kita menikmati bacaan, maka kita akan sholat dengan nikmat, ya. Sehingga satu hari Rasulullah pernah berdiri sholat itu sampai kakinya bengkak-bengkak nggak terasa gitu ya. Karena apa? Nikmatnya itu ya. Nah inilah hadirin rahimani wa rahmatullah, pentingnya kita untuk menjaga iman supaya iman jangan sampai cacat. Nah mungkin itu yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini, supaya kita selalu menjaga iman kita dari cacat yang menerpa kita. Karena kecacatan iman akan mengancam kita, keselamatan kita di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.